Ya karena ini menyakitkan orang lain. Ya sama, si orang ini juga ya bodoh minus. Walaupun sebenarnya ketika tadi diomongin ambek sing dirusui dewe, ambek sing mentok ngerusi tetangga kita, sing mengumpat-ngumpat kita. Ya sebenarnya kita yang diumpat itu sebenarnya ya nek kita tidak ada respon, justru kita berkurang dosa-dosa kita. Tapi sebaliknya, karena kita yang membuat orang itu marah, sakit hati, nah kita juga gerowah. Nek wong Jawa ini gerowah sandang pangane. Yang di Islam ini apa ya? Wadai rezeki itu berada di tempat kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika orang lain sengsara karena kita, jangankan kita yang membuat sengsara, orang lain sakit hati pun, walaupun kita tidak bikin dia sakit hati, ya kita tetap gerowah sandang pangane. Nah sehingga ini ya secara dunia spiritual ini ya berbahaya, akan mengimbas pada kehidupan kita. Nah teman-teman, hari ini banyak orang yang untuk mencukupi, bahkan untuk sekedar iseng atau sekedar apa, dia banyak yang beternak ayam, ada lagi yang mentok, ada lagi bebek, ada lagi burung dan macam-macam. Nah ini dikisahkan suatu ketika ini ada sebuah tempat, ini cerita ya, ini benar-benar kita diceritain orang. Jadi orang ini kebetulan tetangganya ini punya mentok. Nah mentok ini ceritanya beliaunya ya, cerita ini kita cerita. Mentoke iku nek jek cilik-cilik diculno sehingga suka ke tetangganya. Makan-makan, bahkan mentok itu identik dengan ngengeknya, cerot-cerot gimana betul. Nah seperti itulah. Oke, kita break dulu ya. ada ya ada yang mau lewat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lanjut. Nah gara-gara mentok itu tadi ya otomatis ngamuk, sakit hati, marah-marah. Sapa gak muring-muring wong gak duwe terus ngengek-ngengek niku. Makan-makan, nyosor-nyosor dan lain-lain. Dan di sini apa yang terjadi? Ya, ketika seseorang itu marah-marah gara-gara itu tadi, mentok tadi, maka aura negatif masuk dalam dirinya. Orang yang kena mental tadi, kena mentok itu tadi, tonggone dulu, ya otomatis ngamuk. Semua akhirnya muncul orangnya yang punya mentok terbawa-bawa, pekerjaannya, kesehariannya, kejelekannya muncul semuanya di alam bawah sadarnya si tetangga tadi. Apa yang terjadi? Ya akhirnya ya wis, karena aura negatifnya selalu, amarahnya selalu muncul, dan maka banyak yang didapatkannya, jelekan-jelekannya semuanya, apalagi istrinya juga mendukung dan lain-lain. Namun justru yang terjadi semuanya akan kena rezeki melok seret, penyakit darah tinggi muncul semuanya, bawahnya uring-uringan, mentoknya disawat, bahkan dikepui, dikejar-kejar. Ya, itulah yang terjadi. Kenapa? Ya terjadi itulah akhirnya
tubuh kita ya bereaksi, alam pun bereaksi dengan amarah kita itu tadi. Kena, semuanya kena. Nah, begitulah. Sehingga nek wis kita ngamuk-ngamuk, kita jadi justru kita yang kena mental, kita yang kena cara celengane awake dhewe, kena juga kebobolan. Celengan dalam arti apa ya? Dalam arti yang ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ya, celengan kita. Sehingga kita juga kena semuanya, minus. Akhirnya ditimbang cara agamane, cara beritane ndek ngaji-ngaji. Akhirnya kita minus, kecelek. Amale gak enek, gak berbobot, bahkan jomplang. Itulah. Jika harus gitu seperti itu, ya kita identik dengan kesusahan, penderitaan, soro. Orang Islam jarine ini neraka. Ya wis kena neraka. Sebenarnya di dunia kena neraka. Nah itulah. Lalu bagaimana yang orang yang tadi wong sing duwe mentok ya karena ini menyakitkan orang lain. Ya sama. Si orang ini juga ya podo minus. Walaupun sebenarnya ketika tadi diomongin ambek sing dirusui dhewe, ambek sing mentoke, ambek sing mentok ngerusi tetangga kita, sing mengumpat-ngumpat kita. Ya sebenarnya kita yang diumpat itu sebenarnya ya nek kita ndak ada respon, justru kita berkurang dosa-dosa kita. Tapi sebaliknya, karena kita yang membuat orang itu marah, sakit hati. Nah, kita juga growah. Nek wong Jawa ngene growah sandang pangane. Yang di Islam ini apa ya? Wadai rezeki itu berada di tempat kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika orang lain sengsara karena kita, jangankan kita yang membuat sengsara, orang lain sakit hati pun, walaupun kita tidak bikin dia sakit hati, ya kita tetap growah sandang pangane. Nah sehingga ini ya secara dunia spiritual ini ya berbahaya, akan mengimbas pada kehidupan kita. Akan neraka juga akan masuk, akhirnya dia juga sesek, sakit hati. Ada juga sih orang yang kebal dengan seperti itu, justru dia bangga dan lain atau tidak merespon sama sekali. Itulah bahayanya. Sehingga di Islam itu ada instruksi kita harus baik-baik dengan tetangga kita. Bahkan sing wong rodok longit maneh ya ngapiki tangga iku ya wis itu kewajiban. Perintah Gusti Allah yang ngarani. Jadi apa yang terjadi? Jadi kalau mau mencikapinya ini, mau membuat ini semua jadi normal, ya harus kita sebenarnya ya kuncinya sing duwe mentok iki kudu menjaga. Ya minimale mageri ben gak nangune tanggane, ben gak mangan-mangan ngone tanggane, ben gak ngriwuki tanggane. Ini kan punya kita harus menjaganya. Apapun, baik itu PT, baik itu mentok, baik itu milik kita harus menjaga ben gak ngriwuki tanggane. Kita harus membuat kita baik dengan tetangga kita. Itulah, itu kunci untuk nek wis seneng kiwa teng ya wis imun kita naik, nambah imun carane dokter. Wis imun naik ya wis akan indah rasane. Ndak amarah, ndak apa ya. Duwe apa dikasihkan, dibagi-bagi dan lain-lain. Jadi apa? Kuncinya kita sendiri yang harus bisa menjaga supaya ndak ngriwuki, ndak bikin sakit orang piye carane. Minimale ngono. Bahkan ada istilah wis saelek-elek dhewe pokoke gak ngeneki kancane, gak ngeneki tanggane, gak ngeneki sapa-sapa, ya wis itu wis baik. Kalau sudah ini dilakukan, insya Allah kita akan mendapatkannya jalan yang lurus.
Ini terjadi, sebenarnya terjadi. Ini terjadi ketika saya pribadi ya. Saya dulu itu kalau ada orang misalnya, oh ya wis, misalnya mentok munanggonku misalnya, ya wis tak belah dimasak. Tapi ketika kita sudah mulai berubah sedikit-sedikit bahwa ini salah, bahwa ini kita meyakini, bahkan kita percaya full bahwa semuanya ada yang ngatur, Gusti Allah Dewi. Semuanya akan terjadi seperti CCTV itu kelihatan. Orang Islam ngarani ada malaikat yang mencatat, sing ngawasi. Wis enak dhewe-dhewe wis gak usah dikomong. Ada lagi istilahnya ku nek ngarani sudah tercantap, aplikasi langitnya sudah ada, wis gak kena selak. Nah, gitulah. Sehingga kita takut, nek wis temen takut. Wis ku tak blek wis ban wis gamelan duwe ngregetno ae. Jangan seperti itu. Insya Allah kalau kita sendiri sudah baik-baik menata hati kita sendiri, jadi minimal kita sendiri, tidak usah mikirkan orang lain untuk kebaikan itu. Wis ben wis kolong ini ben. Insya Allah akan terbaik. Selanjutnya akan baik juga. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.